Presentasi bakal kita mulai dalam 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan penilai yang kami hormati serta dewan pembahas yang kami hormati, kami akan mempresentasikan hasil riset kami. Pemerintah Indonesia sedang gencar dalam memproduksi bahan bakar yang tidak 100% berasaskan atau berbahan bakar fosil, alias yang bahan bakunya adalah fosil. Para akademisi dan para orang-orang riset di Indonesia telah berhasil memproduksi bioetanol dari kulit nanas sebagai salah satu bukti bahwa riset di Indonesia telah berkembang dengan cukup pesat dengan memanfaatkan limbah kulit nanas sebagai bioetanol. Dari riset kami mencoba untuk menganalisis dan membuktikan seberapa pantas bioetanol dari kulit nanas yang telah ditemukan formulasinya ini sebagai bahan campuran dari petrolite. Maka dari itu kami mempersembahkan hasil dari riset kami sebagai uji kelayakan pemanfaatan bioetanol dari limbah kulit nanas sebagai campuran bahan bakar petrolite. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Boleh ke next slide. Di sini ada saya sendiri, Awan Eka Putra, ada teman saya juga Adica Septiana, ada Fauzia, ada Muhammad Yatilianles, dan Siska Permatasari. Kira-kira bagaimana dan apa yang melatar belakangi dari riset ini? Boleh dilanjutkan ke pembicara berikutnya. Baiklah. Eh, jadi yang melatar belakangi penelitian kami adalah kita tahu bahwa jumlah kendaraan di Indonesia terus mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang mendorong mobilitas konsumsi energi dan skala besar. Nah, seiringnya waktu, data menunjukkan bahwa konsumsi energi fosil di Indonesia itu meningkat sebesar 3,4% setiap tahunnya, sehingga ini akan menjadi energi mayoritas yang disuplai oleh minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Nah, melihat kondisi tersebut, kita harus mendorong diversifikasi energi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga kita wajib berperan penting dalam membentuk salah satu energi baru terbarukan, yang salah satu potensinya adalah bioetanol. Nah, bioetanol merupakan solusi yang nyata sebagai senyawa yang diproduksi dari bahan organik, terutama dari gula, selulosa, dan juga pati. Nah, dari penelitian kami mengangkat potensi kulit nanas sebagai bahan baku, yang mana kulit nanas merupakan komoditi yang dibeli oleh Indonesia, terutama di pasar Asia Tenggara. Nah, dari kandungan kulit nanas ini dinilai bisa memenuhi dari pemenuhan fermentasi dari bioetanol yang akan dijelaskan lebih lanjut berikutnya. Mungkin bisa next slide. Nah, dari latar belakang tadi kami merumuskan rumusan masalah 3 saja, yaitu yang pertama, bagaimana proses konversi limbah kulit nanas menjadi bioetanol melalui tahapan hidrolisis dan juga fermentasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana karakteristik fisikokimia bioetanol hasil fermentasi limbah kulit nanas dibandingkan dengan standar mutu bioetanol sebagai bahan aditif dan juga pada bahan bakar minyak. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh pencampuran bioetanol hasil fermentasi limbah kulit nanas dalam pertalite terhadap karakteristik campuran bahan bakar gasohol yang dihasilkan. Dengan tujuan penelitian kami adalah bagaimana kami menganalisis tahapan proses produksi bioetanol dari limbah kulit nanas melalui metode fermentasi, dan yang kedua mengevaluasi kualitas bioetanol yang dihasilkan berdasarkan kadar alkohol serta parameter fisikokimia, dan yang terakhir adalah meneliti pengaruh formasi campuran bioetanol dan juga pertalite terhadap karakteristik bahan bakar gasohol, termasuk kestabilan nilai kalori, potensi, dan penggunaannya sebagai alternatif bahan bakar. Adapun metodologi penelitian yang kami gunakan di sini ada variabel penelitian. Variabel yang pertama variabel bebas atau independen. Variabel bebas ini adalah presentasi campuran bioetanol dalam bahan bakar pertalite. Variabel ini dimanipulasi untuk melihat pengaruhnya terhadap karakteristik bahan bakar campuran atau gasohol. Lalu ada variabel terikat. Variabel terikat ini karakteristik bahan bakar hasil campuran yang diukur untuk menilai efek dari variasi campuran bioetanol dan pertalite. Karakteristik ini diuji ada kandungan bioetanol, kadar air, ion bioetanol, pH larutan, nilai vikositas, titik nyala, komposisi kimia, dan nilai oktan. Lalu yang terakhir ada variabel kontrol.
beberapa variabel tetap dijaga atau dikontrol untuk memastikan hasil yang diperoleh mempengaruhi perubahan variabel bebas. Ada pengolahan dan analisis data. Pertama ada analisis rendaman bioetanol, yaitu menggunakan rumus rendaman volume bioetanol per volume substrat dikali 100%. Lalu ada analisis kadar bioetanol. Hasil uji dari setiap variasi campuran yang dianalisis untuk melihat pengaruh peningkatan konsentrasi bioetanol terhadap nilai oktan dan karakteristik fisik lainnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan disajikan dalam bentuk grafik. Ada pengujian fisiko-kimia campuran bioetanol pertalite. Masing-masing campuran E5, E10, E15, E20, dan E25 ini diuji untuk mengetahui kadar etanol, titik nyala, viskositas, nilai oktan, dan refraksi. Next. Ya, adapun ada alat dan bahan yang kami gunakan di sini ada alatnya, timang analitik, blender, glass maker, and Mayer, hot plate, magnetic stirrer, selang hisap, pipet ukur, bola karet, pH meter, cawan persalinan, pipet tetes, alkoholmeter, termometer, viskometer, flash point tester, perangkat distilasi lengkap, refraktometer, gas si kromatografi, mass spektrometri detektor. Bahannya ada limbah kulit nanas, air suling, enzim selulosa, Saccharomyces cerevisiae, urea, NPK, dan pertalite. Next. Lalu di sini adalah prosedur penelitiannya, di mana langkah dalam penelitian ini diawali dengan purifikasi bahan baku berupa kulit nanas, lalu ada juga hidrolisis enzimatik, di mana di sini pH pulp itu diatur hingga mencapai pH 5 menggunakan laduk penyesuaian pH, serta hidrolisis ini dilakukan selama 6 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah fermentasi, di mana di sini digunakan bakteri berupa Saccharomyces cerevisiae, di mana akan didapatkan hasil berupa yang perlu disaring dan juga dianalisa untuk kadar bioetanol, kadar pH, dan juga rendemennya. Lalu dilakukan juga distilasi menggunakan distilator dengan adanya bantuan air pendingin untuk kondensor. Serta distillate ini akan dianalisis untuk mengetahui berapa banyak atau berapa kadar bioetanol dihasilkan. Selanjutnya, dilakukan pemurnian bioetanol dengan proses absorpsi selama 50 menit dan juga dianalisa menggunakan GCMSD atau gas chromatography spectrometry detector. Nah, selanjutnya adalah dilakukan pencampuran antara bioetanol dan pertalite, di mana di sini untuk E5 itu berarti 5 mili bioetanol ditambah dengan 95 mili pertalite, untuk E10 berarti 10 mili bioetanol dan juga 90 mili pertalite juga seterusnya hingga E25. Nah, masing-masing campuran ini tentunya harus dihomogenisasi dengan pengadukan, serta campuran itu kemudian akan dianalisa kembali untuk mengetahui viskositas, titik nyala, kadar alkohol, dan juga lainnya. Selanjutnya, ke hasil pembahasan. Boleh, Tong? Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ini ada hasil dan pembahasan. Nah, untuk tabel yang pertama ini mengenai data kurva standar etanol, di mana tabel ini mampu menunjukkan antara volume etanol air dan indeks bias. Seiring meningkatnya konsentrasi etanol dari 10% hingga 96%, nilai indeks bisa juga meningkat dari 1,336 menjadi 1,363. Nah, pada tabel kedua ini merupakan tabel data hasil analisis bioetanol, di mana tabel ini menampilkan hasil fermentasi selama 5 hari menggunakan 4% ragi, di mana pH air larutan adalah 7, indeks bias adalah 1,352, dan hasil etanol adalah 1,67%. Untuk tabel selanjutnya, yaitu tabel 4.3 dan 4.4 mengenai kadar bioetanol berdasarkan kurva dan GCMSD, di mana kedua tabel ini menampilkan kadar etanol yang diukur dengan dua metode yang berbeda, yaitu kurva standar dan GCMSD. Next. Nah, pada
Grafik pertama ini menampilkan kurva etanol dan indeks bias, di mana ini menunjukkan hubungan linear yang kuat valid sebagai alat ukur dari kadar etanol. Pada grafik kedua, yaitu GCMSD, ini menampilkan puncak utama etanol pada waktu retensi kurang dari 1,1 menit, serta puncak kecil yang menunjukkan senyawa sampingnya, yaitu metanol dan aldehida. Untuk grafik yang selanjutnya yaitu grafik densitas dan grafik viskositas. Grafik densitas ini menunjukkan kenaikan pada peningkatan kadar etanol dan grafik viskositas ini menunjukkan peningkatan konsisten dari E5 ke E25. Next. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa proses fermentasi selama 5 hari itu menggunakan 4% ragi ini mampu menghasilkan kadar bioetanol sebesar 59,33% berdasarkan kurva standar dan 59,62% dari hasil analisa GCMSD. Hasil ini mengidentifikasi bahwa bioetanol dari limbah kulit nanas ini mampu meningkatkan kualitas pembakaran bahan bakar meski kandungan etanolnya belum memenuhi standar SNI. Temuan ini mendukung potensi pemanfaatan limbah pertanian sebagai energi alternatif ramah lingkungan. Terima kasih. Next. Oke, teman-teman sekalian, dari yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi, apa sih yang kita dapatkan di sini? Yang pertama, kalau mau konversi limbah kulit nanas, variabel terbaiknya adalah pakai enzim selulase, fermentasinya 5 hari, pakai ragi 4%. Oke, yang kedua, selama fermentasi juga tambahkan nutrisi, urea, dan juga NPK sebesar 0,5%. Kenapa? Kadar etanolnya bakal naik, gitu. Yang ketiga, ya sayang banget, sangat disayangkan karakteristik fisikokimia dari etanolnya ini tadi itu masih belum memenuhi standar si SNI ini tadi, yang harusnya di atas 99,5%, ya malah 59,3%. Tapi sudah ada potensi sebagai aditif berdasarkan nilai indeks bias, pH, tampilan visual, ya dia jernih tanpa endapan. Apakah ada solusi? Ada, purifikasi namanya. Oke, yang keempat, untuk indeks biasnya atau reaktif indeksnya itu sekitaran 1,352. Nah, artinya korelasinya itu cukup kuat dengan konsentrasi si bioetanol berdasarkan kurva kalibrasi. Nah, ini kita juga sudah dapat R square-nya itu tuh di 98,99%. Jadi, akurasinya cukup tinggi. Oke, boleh next. Nah, yang kelima, ini yang kita lakuin, pencampuran si bioetanol tadi dengan si petralite-nya, dia bisa ningkatin densitas, viskositas, dan angka oktan dari si bahan bakar ini sendiri. Jadi, eh, penggunaan bioetanol dari limbah kulit nanas ini terhadap petralite ini mengupgrade si petralite ini tadi, teman-teman sekalian. Nah, tapi di sini juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Yang keenam, penambahan bioetanol ini menyebabkan penurunan titik nyala yang tadinya dari 30 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius, teman-teman. Apalagi di bagian campuran E25. Nah, kita tahu sendiri kalau titik nyala itu rendah, dia mudah nyala. Yang ketujuh, angka oktan ini meningkat seiring dengan peningkatan kadar si bioetanol ini tadi dari 91,4 ya sampai 95,6 gitu kan pada E25-nya. Oke, dan yang terakhir, yang kedelapan, secara keseluruhan ya bioetanol dari limbah kulit nanas ini punya potensi sebagai bahan aditif si petralite ini tadi, teman-teman. Walaupun kita perlu purifikasi lebih lanjut sebagaimana di kesimpulan nomor 3 tadi, teman-teman. Sekarang boleh ke next slide. Nah, itu dia yang bisa kami sampaikan. Jadi, jikalau ada diskusi ataupun ada feedback dari teman-teman semua, boleh untuk di drop di sini atau kita diskusikan secara langsung melalui platform meeting ini. Sekian, terima kasih.
Oke, di sini ada Mr. Wahyu. Mungkin kalau ada feedback atau pertanyaan, boleh dipersilakan banget untuk kami dengarkan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1B atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah kedengaran? Terdengar dengan jelas? Oke, tadi kan disebut bahwa kalau dari hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa si kadar bioetanol dihasilkan sebesar 59,6% ya kalau nggak salah. Ah, itu kan tadi disebut juga jauh di bawah standar SNI. Boleh dilihat nggak data, ini ada data densitas nggak ya tadi dari kelompok 1B? Ada, boleh masuk ke bagian ini, data hasil pembahasan, slide DHP. Densitas next berikutnya, yang grafik. Nah, ini dia, mana ya, densitas. Visco Densitas. ya. Iya, Ada adanya Visco. oke oke. Jadi pertanyaan dari saya adalah tadi kan bahwasanya si eh, kadarnya itu kan di bawah standar SNI. Nah, namun si campuran bioetanol pertalite ini kan tetap memberikan peningkatan angka oktan. Nah, menurut kalian itu apa saja faktor yang menyebabkan hal tersebut? Yang maksudnya apakah ada misalnya kayak si kadarnya itu meningkat, apakah ada kaitannya dengan si peningkatan angka oktan atau terdapat juga faktor lain? Kemudian dengan kadar bioetanol yang relatif rendah tersebut, seberapa signifikan sih peningkatan angka oktan itu dapat diandalkan untuk aplikasi si bahan bakar di nyatanya? Atau apakah ada analisis yang lebih lanjut mengenai si kontribusi bioetanol dengan kemurnian ini terhadap stabilitas pembakaran dan efisiensi mesin secara keseluruhan? Mungkin itu aja dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oh, sorry, ternyata belum unik ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman sekalian, apakah ada yang mau menjawab? Tapi overall, hal yang pengen ku sampaikan di sini adalah kayak kok bisa, bagaimana bisa bioetanol yang bisa kita bilang belum murni, yang masih 59%-an itu bisa meningkatkan angka oktan ya. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, bentar ya. Etanol murni itu kan RON-nya itu tuh cukup tinggi. RON tuh kayak apa ya, research octane number lah istilahnya, nilai oktan yang secara teoritis gitu. Tapi itu untuk etanol murni ya. Nah, jadi etanol yang under 100% pun dia punya angka oktan yang lebih tinggi dari petralate itu sendiri gitu kan. Jadi apa ya, etanol yang kadarnya setengah pun masih punya nilai RON yang lebih tinggi daripada si petralite. Itulah kenapa ketika kita jadikan bahan campuran petralite, ya dia bakal ngeboost atau bakal memperbaiki, bukan memperbaiki ya, meningkatkan nilai si angka oktan itu sendiri. Ada beberapa macam sih contoh, bukan contoh ya, ada beberapa macam hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka oktan ya. Kayak etanol itu kan punya gugus hidroksil ya. Nah, gugus hidroksil dari etanol tadi dia juga punya rantai karbon yang bisa kita bilang pendek gitu kan, dia nggak mudah terbakar lah istilahnya itu. Itu bisa apa ya, dalam istilahnya itu terjadi knocking, apa ya istilah awamnya. Ya, pokoknya ada knocking lah gitu. KNOCKING. Nanti coba bisa kita bahas lebih lanjut apa istilah knocking itu. Nah, itu apa ya? Dia yang bakal jadi support, jadi faktor yang bakal bikin si angka oktan ini naik, teman-teman sekalian. Nah, eh, ada faktor lain lagi sebenarnya. Si etanol kan ya yang namanya alkohol punya gugus hidroksil gitu kan, dia punya latent heat of vaporization alias kalau misal kita megang alkohol itu rasanya dingin tuh istilah itu. Nah, kayak etanol ini kita butuh energi yang cukup besar untuk menguap, teman-teman. Kalau kita buka-buka appendix pun ya pokoknya cukup agak jauh dari bensin. Nah, jadi kalau dia dicampur, dia menyerap si udara apa
menyerap panas dari udara gitu. Kayak etanol bisa dingin ya, perpindahan panas tuh kan ya pindah dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Jadi panas dari udara bisa masuk ke bagian si etanol ini tadi, teman-teman. Nah, jadi ini bakal mendinginkan campuran bahan bakar tadi gitu. Itu apa ya istilahnya, dia bakal nurunkan risiko si pre-ignition. Pre-ignition itu tuh kayak eh, terbakar duluan lah gitu istilahnya, padahal belum masuk ini tadi. Nah, kalau bicara tentang apakah signifikan ya, dia cukup signifikan loh. Kayak dari yang etanolnya itu dikit, itu kan 91,4 ya. Kalau yang tanpa etanol pun dia kita kita bilang petrol murni ini 90 lah ronnya kalau berdasarkan data tadi yang aku lihat. Nah, kalau yang datanya E25, coba aku lihat di grafik ini. Mana grafik tadi? Ya, berdasarkan grafiknya, untuk yang RON 25, coba aku buka sebentar laporannya. Nah, nilai oktannya itu 95,6. Mungkin kalau misal dibandingkan 1 sampai 100 terasanya yang naik cuma 5,6. Tapi ini banyak gitu. Perbedaan RON-nya 1 sampai 2 aja tuh kayak performa mesinnya itu tuh juga udah beda banget gitu kan istilahnya. Nah, ini sudah sampai 5,6%. Ya, itu pun hanya memakai etanol yang 59%. Apalagi kalau kita purifikasi. Nah, kita bisa bilang ya mungkin kita nggak perlu untuk lakukan purifikasi via etanol lagi kalau pengen, kalau fokus kita adalah RON-nya gitu. Tapi ya, yang namanya bahan bakar kan juga akan mempengaruhi tentang disertifikasinya si mesin, apakah mesinnya bisa rusak, apakah mesinnya bisa hancur, apakah mesinnya bisa jelek atau udaranya itu buruk. Nah, kami tidak melakukan penelitian ke sana. Itulah kenapa di subbab 1.5 saya jelaskan di ruang lingkup penelitian di mana kami tidak meneliti ke arah sana. Hanya saja hipotesis kami adalah bioetanol yang tidak murni ya bisa, apa ya istilahnya, eh, bisa membuat mesin-mesin yang pakai bahan bakar ini ya nggak selama bioetanol yang murni umur pakainya. Itu sih kalau dari aku, ya. Tahu apakah teman-teman lain ada yang mau tambahin atau ada yang mau ya tambahin jawabannya lah istilahnya. Oke, kalau misal udah selesai, apakah terjawab, Mr. Wahyu? Oke, terima kasih kepada lagi. Oke, oke. Terima kasih juga ya untuk Mr. Wahyu sebagai Dewan Pembahas. Selesai dari itu ya, maka dari itu selesai juga dari presentasi kami. Kami berharap dia mendapatkan nilai yang tinggi tingginya dari dari tim penilai ya. Maka dari itu kami akhiri presentasi kami. Kami tutup wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.